Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Amin. Radiyallahu ankum. Faslun. Qala radiyallahu anhu al-haya khuluqun yab'athu ala tarkil qabih wa fi'lil malih wa hadha huwa al-mamduh al-ati fi kalamihi sallallahu alaihi wasallam ka qawlihi al-haya'u khairun kulluh. Akhrajahu Muslimun fi sahihi an Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya, yang sama-sama kita muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin Aminunci Al-Bar, mattahullahu subhanahu wa ta'ala fi tuli hayatih wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain wa jami'ul hadirin wal hadirat fi hadzal masjid al-mubarak wa fi hadzal makan al-mubarak. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yasubba alaina rahmatah wa maghfiratah. Amin ya rabbal alamin. Masih membahas tentang al-haya'u, yaitu sifat malu. Al-haya'u, al-haya'u minal iman. Dalam riwayat, malu sebagian daripada iman. Qala ulama. Wa fil hadis, al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah satu cabang dari keimanan. Apa makna dari malu yang dimaksudkan di dalam syariat Islam atau di dalam ilmu al-akhlaq? Khuluqun yab'athu ala tarkil qabih wa fi'lil malih. Arti dari malu adalah khuluqun, suatu akhlak. Khuluqun. Kalau akhlak bentuk jamak, tunggalnya khuluqun, jamaknya akhlaqun. Para ahlu lughah, ulama-ulama yang pakar di bidang bahasa Arab, mereka mengartikan kata khuluqun yang artinya perilaku, yang artinya adat, yang artinya agama, yang artinya sajiyah, perangai, yang artinya tabi'ah, tabiat. Itu arti daripada khuluqun, jamaknya akhlak. Yang pertama artinya adatun, adat, kebiasaan. Yang kedua artinya dinun, agama. Karena Nabi pernah ditanya oleh seseorang, apa itu Islam ya Rasulullah? Atau apa itu agama ya Rasulullah? Nabi menjawab, husnul khuluq. Substansi dari agama Islam adalah kebaikan akhlak. Orang tersebut bertanya lagi kepada Nabi dari sisi kirinya, orang yang sama, apa itu agama ya Rasulullah? Nabi menjawab, husnul khuluq, akhlak yang baik. Kemudian dia bertanya di hadapan Nabi secara langsung, apa itu agama ya Rasulullah?
Qala Nabi husnul khuluq. Agama adalah kebaikan akhlak. Nah, di sini diambil kata khuluqun, akhlak adalah agama. Yang keempat, sajiyah. Arti daripada khuluqun atau di dalam bahasa kita akhlak, arti yang keempat adalah sajiyah, perangai. Dan arti yang kelima adalah tabi'ah, tabiat. Itu adalah arti daripada akhlak. Ini dirujuk dari kitab-kitab Qamus bahasa Arab, di antaranya yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi di dalam kitab Tajul Arus min Jawahiril Qamus. Juga disebutkan di dalam kitab Al-Qamus Al-Muhit, Al-Qamus Al-Muhit karya Al-Imam Fairuz Abadi. Juga disebutkan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asbahani di dalam kitab Mu'jam Mufradati Al-Fadhil Quran. Juga disebutkan oleh Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab. Dan juga disebutkan oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tus, Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, di dalam penjelasan akhlaknya di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, itu arti malu. Malu adalah satu akhlak, satu perilaku, satu perangai. Yab'athu, yang dia muncul di dalam jiwa, ala tarkil qabih, untuk meninggalkan satu hal yang buruk, al-qabih, wa fi'lil malih, dan melakukan perbuatan yang baik. Jadi beda dengan definisi kita ya. Malu yang ada di benak kita, ya mau melakukan sesuatu nggak mau. Kenapa? Malu, ada orang malu. Ternyata dalam terminologi bahasa di dalam agama Islam maknanya lebih global dan maknanya positif, yaitu meninggalkan perbuatan buruk dan melakukan perbuatan baik. Artinya ketika perbuatan buruk dilakukan, dia malu menampakkan perbuatan buruk tersebut, dan dia didorong dalam jiwanya untuk melakukan perbuatan yang baik. Itu terminologi dari malu, al-haya'u. Nanti pertemuan berikut kita akan bahas maratibul haya', tingkatan-tingkatan malu itu. Yang tertinggi malu kepada Allah. Tingkatan-tingkatan malu itu ada. Dan juga anwa'ul haya', jenis-jenis malu juga akan dijelaskan di beberapa pertemuan berikutnya, untuk kita membahas secara tuntas topik tentang al-haya'u, artinya malu. Al-haya'u khairun kulluh. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, Nabi bersabda, al-haya'u khairun kulluh. Sifat malu itu adalah seluruh dari kebaikan. Sifat malu adalah seluruh dari kebaikan. Dalam riwayat yang lain Nabi katakan, al-haya'u la ya'ti illa bil khair. Wa fi riwayat, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Tidaklah didatangkan sifat malu melainkan akan mendatangkan kebaikan. Ini di dalam ilmu balaghah, dia masuk ke dalam bab namanya ilmul ma'ani. Ilmu ma'ani. Ilmu balaghah ada 3, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi'. Ilmu ma'ani ada satu bab namanya bab uslubul qasr. Al-qasr artinya mengkhususkan, maksurun dan maksurun alaih. Jika ada kalimat yang diawali dengan nafi, nafi artinya meniadakan, menafikan, terjemahannya tidak.
Seperti hadis ini, la ya'ti, tidaklah datang. Kemudian setelah ada nafi, ada istifna, pengecualian. Pengecualian di sini menggunakan kata illa yang artinya kecuali. Tidaklah datang sifat malu kecuali bi khairin, itu disebut di dalam ilmul bayan artinya itsbat. Artinya itsbat, penetapan. Seperti la ilaha illallah, itu uslub qasar. Artinya bukan nafi, tapi arti yang sesungguhnya itsbat. Kalau kita terjemahkan la ilaha illallah, artinya sembahan hanya Allah, tidak ada yang lain. Artinya kebaikan itu semuanya ada di sifat malu. Itu namanya uslubul qasar dalam ilmu al-ma'ani. Nah, malu yang tertinggi tadi disebutkan malu kepada Allah. Haya, malu kepada Allah, itu maratibul haya yang paling tertinggi derajatnya. Di antaranya malu kepada Allah, yaitu kita beramal yang kita lakukan surah gambarannya adalah kebaikan. Salat gambarannya baik, puasa gambarannya baik, mengajar ilmu agama gambarannya baik, berdakwah gambarannya baik, sedekah gambarannya baik. Tapi harus diingat bahwa Allah Ta'ala menilai juga niat kita di dalam melakukan gambaran kebaikan tersebut. Dianggap orang yang tidak punya rasa malu kepada Allah, ketika dia melakukan semua kebaikan itu, di dalam hatinya dia niatkan itu bukan kepada Allah, tapi kepada manusia, hanya untuk mendapatkan pengakuan manusia, hanya untuk mendapatkan pujian manusia, hanya untuk mendapatkan perhatian manusia semata. Semua kebaikan itu dia lakukan tujuannya bukan karena Allah. Maka ini yang disebut tidak punya malu kepada Allah. Kenapa? Karena Allah melihat apa yang ada di hati kita. Allah mengetahui apa yang kita niatkan di dalam hati kita. Ini yang disebut dengan babul ikhlas. Bab ikhlas. Memang ini bab ikhlas, dia tidak mudah untuk kita capai magom tersebut. Orangnya disebut mukhlis. Orangnya disebut mukhlis. Kalau para nabi mukhlas, diikhlaskan oleh Allah. Jadi Allah mengsetting mereka memang suci bersih. Itu para nabi disebut mukhlas. Kalau di bawah derajat para nabi yang ikhlas amalnya disebut mukhlis. Masdarnya ikhlas. Coba lihat surat Al-Ikhlas. Itu kan disebut dengan surat ikhlas. Ikhlas artinya jernih, murni, suci, bersih. Maknanya seluruh amalan baik kita di hati kita gak ada yang lain, murni hanya untuk Allah, disebut ikhlas. Biasanya surat di dalam Al-Quran hampir 100% surat-surat di dalam Al-Quran jika dinamakan surat Al-Baqarah, maka di dalamnya ada sebutan kata Al-Baqarah, sapi betina. Surat An-Nahl, surat lebah, nama suratnya itu sebagai tanda bahwa surat tersebut akan menyebutkan kata lebah, An-Nahl. Surat Semut, surat An-Naml. Di dalam surat An-Naml ada sebutan semut di dalamnya. Ada juga surat Al-Kafirun atau surat Al-Kafirin kalau kita mudhofilehkan. Di situ ada kata kafir di surat tersebut. Surat Al-Fatihah, di situ ada surat Al-Fatihah, ada Al-Fatihahnya tidak? Tidak ada. Kalau surat-surat tersebut tidak disebutkan
isi dari surat itu sesuai dengan nama surat, maka itu surat yang istimewa. Diperlukan pemahaman mendalam terhadap surat tersebut, termasuk surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas, nama suratnya Al-Ikhlas, tapi kata ikhlasnya tidak ada di surat tersebut. Artinya apa? Kita diperintahkan memperhatikan secara utuh surat Al-Ikhlas, mengkaji, mendalami, memahami tafsirannya, memahami takwilannya, memahami maksudnya. Kenapa disebutkan Al-Ikhlas nama surat tersebut, tapi ikhlasnya tidak disebutkan dalam bentuk kata di dalam tersebut? Karena yang menjadi substansi di situ adalah informasi tentang kesucian Allah. Di situ ayat itu hanya menceritakan tentang Allah. Yang pertama, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Allahu samad, Allah tempat kita membutuhkan segala sesuatu kepadanya. Abu Hurairah mengatakan makna as-samad artinya la yahtaju ila kulli syai'in wa kullu syai'in yahtaju ilaihi. Allah tidak butuh kepada segala sesuatu, tapi segala sesuatu butuh kepada Allah. Itu namanya as-samad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengan Allah. Bisa dibaca kuf'an ahad, bisa dibaca kufuwan ahad. Artinya apa? Ibadah kita harus hadirkan Allah sepenuhnya sebagai yang maha tunggal. Artinya tidak ada ibadah yang kita lakukan terkecuali semuanya harus tertuju kepada yang maha tunggal, Allah. Kenapa kita harus menyerahkan seluruh niat kita di dalam penghambaan kepada Allah hanya kepada Ahad yang maha tunggal Allah? Karena as-samad. Kita ibadah ini bukan Allah butuh kepada kita, bukan Allah butuh kepada ibadah kita kepada Allah, tapi sebaliknya, kita ibadah kepada yang maha tunggal karena kita yang butuh kepada Allah. As-samad, lam yalid wa lam yulad. Artinya Allah tidak ada syuraka, tidak ada serikat, tidak punya anak dan tidak berasal dari ibu. Dia tunggal, tidak memiliki anak dan tidak memiliki ibu. Artinya ketika kita ibadah, jangan kita niatkan kepada yang lain-lainnya. Saya solat hanya kepada Allah, disuruh jadi imam, di belakang ada calon mertua, sekalian mau tunjukkan ke mertua. Jadi niatnya jadi dua, niatnya solat karena Allah, kebetulan juga calon mertua ada di belakangnya menjadi makmum. Dia mau tunjukkan bacaan-bacaannya, hafalan-hafalan ayatnya, suratnya. Nah itu ketika sudah ada gabungan niat tersebut, masuk kepada lam yalid wa lam yulad, Allah gak punya syarikat, maka itu menjadi gugur, tidak ikhlas. Kemudian ditutup kufuwan ahad. Kenapa harus kita ikhlas dalam ibadah? Ya karena tidak ada yang pantas membalas kebaikan yang kita lakukan, dan tidak ada satupun yang mampu membalas kebaikan yang kita lakukan kecuali hanya Allah. Jadi cara ikhlas ada di surat tersebut. Ibadah kepada yang Maha Esa karena kita butuh kepada Allah, dan tidak ada syarikat dalam niat ibadah kita karena Allah satu-satunya zat yang tidak ada tandingannya. Makanya dinamakan surat Al-Ikhlas. Ada satu disertasi Utruhat, disebut disertasi Utruhatun, ditulis oleh seorang syekh di kota Son'ah, di Universitas Jami'atu Son'ah di Yaman. Dia membuat utruhat, disertasi. Kalau mau ngambil gelar doktor kan harus dibuat satu penulisan ilmiah namanya disertasi. Beliau tulis tuh utruhat, dalam bahasa Arabnya namanya disertasi. Utruhat tersebut berjudul
Al-Hayatu Al-Ilmiyah fi Hadramaut, kehidupan intelektual di negeri Hadramaut. Itu adalah disertasi. Di situ ada kajian-kajian khusus tentang tokoh-tokoh intelektual muslim yang ada di Hadramaut, khususnya di kota Tarim. Beliau angkat salah satu tokoh di situ, Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, yang menyusun Ratibul Haddad. Di situ ada beberapa kitab juga yang coba menguraikan penguraian yang sama, di antaranya kitab Al-Habib Hadi As-Saqaf berjudul Tuhfah. Imam Haddad mengajarkan bagaimana sih cara ikhlas. Di sini kisah ini yang akan kita kaji. Ikhlas itu tidak mudah. Ikhlas itu tidak mudah. Dia perlu namanya riyadhah, latihan dan ilmu. Perlu latihan dan ilmu. Diceritakan salah satu muridnya sudah menjadi seorang da'i, sudah menjadi seorang penceramah, diundang di berbagai tempat, dikenal di kota Tarim. Maka sang murid mulai mengajar di berbagai tempat yang ada di kota Tarim. Namun ada problem di hati sang murid, yaitu ketika mengajar di tempat yang dimana jamaahnya banyak, ngajarnya semangat. Tapi ketika mengajar di tempat yang jamaahnya sedikit, yang hadirnya sedikit, semangatnya berkurang. Jadi tempat banyak semangat, di tempat sedikit hanya mukaddimah satu hadis, kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau di tempat yang tidak dibayar, dia ceramah di tempat ini gak dibayar, di tempat itu semangatnya turun. Kalau di tempat yang dibayar semangatnya luar biasa. Apalagi yang tebal amplopnya lebih semangat lagi. Jadi standarnya fi amplop him, di amplop mereka. Kalau amplopnya tebal, ceramahnya 1 jam. Amplopnya kurang, setengah jam. Tidak dapat amplop, dikosor jadi 7 menit plus mukaddimah dan doa. Jadi ini terlintas di hati daripada sang murid. Ketika jamaahnya banyak semangat, jamaahnya sedikit menurun. Maka beliau melaporkan kepada Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Makanya disebut dengan Al-Haddad, pandai besi. Al-Haddad itu menunjukkan profesi, tapi beliau bukan seorang pandai besi yang secara zahir. Itu filosofnya adalah bahwa orang-orang yang datang kepada beliau penuh dosa, kotor, beliau bisa sepuh, dia menjadi suci dan menjadi seorang wali min auliyaillah. Sebagaimana tukang besi bisa memperbaiki besi yang karatan, disepuh, dibersihkan menjadi besi yang baru. Maka filosofi Al-Haddad di situ. Maka sang murid datang bertanya, meminta resep, atau ini yang dia lakukan salah. Ada lintasan-lintasan hati ketika hadapan orang banyak semangat, orang sedikit tidak semangat di dalam mengajar. Beliau bertanya kepada Al-Habib Abdul Haddad, ya Habib, saya kalau mengajar di depan orang banyak saya semangat, tapi ketika orang sedikit menurun semangat saya. Apakah hal haza syai'un minar riya? Apakah ini termasuk ada sedikit daripada riya? Beliau katakan apa? Apakah ini termasuk sedikit daripada riya? Al-Habib Abdullah Haddad menjawab, la, bal huwa ainur riya. Bukan sedikit daripada riya, ini benar-benar riya namanya. Bukan sedikit lagi, inilah yang namanya riya. Kenapa? Karena kau dakwanya bukan karena Allah, karena orang. Kalau karena Allah, mau di depan 2 orang, 3 orang, 10 orang, 100 orang, semangatnya sama, karena tujuannya ingin mendapatkan ridhonya Allah.
Dan ridhonya Allah itu terdapat di dalam jamaah yang sedikit ataupun banyak. Allah lihat usaha dan niat kita. Tapi ketika orang banyak, orang sedikit, kau berubah di situ, berarti kau dakwanya bukan karena Allah, tapi karena orang. Jadi bukan sedikit ria, itu yang namanya ria ya seperti itu. Kata Al-Habib Abdul Haddad. Ada salah satu ulama, Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, yang baru-baru meninggal dunia di Hadramaut. Al-Habib Ali Al-Jufri menceritakan waktu beliau masih anak-anak, meminta waktu kepada Al-Habib Abu Bakar untuk mengajar di rumah keluarganya, pengajian. Dipilihlah satu kitab untuk beliau kaji kitab tersebut. Pengajian pertama seluruh keluarganya hadir, rumah penuh. Kemudian waktu berjalan, pengajian kedua, ketiga mulai berkurang sampai akhirnya hanya tersisa kurang lebih 4 orang. Karena Habib Ali tidak enak hati, yang mengundang Habib Ali khawatir ini Al-Habib Abu Bakar merasa kecewa, kok sedikit yang hadir. Baru beliau ini kan standarnya ulama internasional, sudah mau jadi ulama besar internasional. Beliau murid dari Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf di Jeddah. Maka tidak enak hati Habib Ali, mana keluarga saya ini, bikin malu saya. Ulama besar ngajar, yang hadir hanya 4 orang. Al-Habib Abu Bakar mengajar dan mengajarnya persis sama seperti banyak orang, tidak ada yang kurang. Waktunya sama, lamanya sama, pembahasannya, cara menyampaikannya sama, gak ada yang berubah. Selesai mengajar, Al-Habib Abu Bakar mengatakan kepada Al-Habib Ali Al-Jufri, ya Ali, seandainya yang hadir hanya kita berdua, saya dan kamu, ketahuilah keadaan saya mengajar sama seperti ketika orang banyak, gak ada bedanya. Karena yang saya cari bukan orang, yang saya cari Allah, ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu menterbiah tuh, menterbiah hati seperti itu. Beliau punya guru Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf. Itu pernah menyatakan kepada Al-Habib Ali Al-Jufri, ketika Habib Ali Al-Jufri mulai khutbah Jumat, dipanggil untuk khutbah Jumat. Maka gurunya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf memanggil Al-Habib Ali Al-Jufri, mengatakan ketika beliau minta nasihat, dipanggil untuk khutbah Jumat. Al-Habib Abdul Qadir mengatakan, wahai anakku, silakan kau khutbah Jumat, tidak apa-apa. Tapi kau harus ingat bahwa ketika kau menginjak tangga mimbar, hadirkan hatimu bahwa ini adalah mimbarnya Nabi Muhammad, dan hadirkan di dalam hatimu ketika engkau menyampaikan khutbah, engkau adalah perwakilannya Nabi Muhammad SAW. Maka jangan kotori mimbarnya Nabi Muhammad SAW dengan isi khutbahmu. Luar biasa tuh. Karena salah satu sunnah yang kita ikuti persis dengan apa yang Nabi lakukan, di antaranya adalah khutbah Jumat, di mana ada tangga di mimbar. Di dalam riwayat 3 tangga, 1, 2, 3. Kemudian cara memegang tongkat ada riwayatnya, diterima dengan tangan kanan. Kemudian nanti sudah di atas, pindahkan tongkat ke tangan kiri, posisinya agak ke kanan, suaranya agak keras, berbeda dengan ceramah-ceramah biasa. Isinya wasiat takwa, isinya ada alhamdulillah, isinya ada salawat Nabi, isinya ada doa kepada kaum muslimin muslimat. Kemudian ada duduk di antara 2 khutbah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu persis dengan apa yang Nabi lakukan. Maka hadirkan engkau sedang menjadi perwakilannya Nabi Muhammad di atas mimbar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa tarbiyah mereka. Al-Imam Al-Haddad juga pernah menguji seseorang, yang dimana seseorang ini dia ingin membangun masjid. Dia bawa itu harta
Ia katakan kepada Al-Habib Abdullah Al-Haddad, wahai imam, ini harta, tolong kau bangun masjid, saya serahkan kepada engkau. Saya ikhlas lillah, ikhlas karena Allah untuk membangun masjid. Jadi kalau ada orang tanya, ini siapa yang bangun, tolong jangan sebutkan nama saya, sebutkan saja hamba Allah. Kata Imam Haddad, oh baik, saya terima. Saya terima. Kalau boleh wahai imam, kasih nama itu masjid, Masjid Al-Ikhlas. Diberikan nama Masjid Ikhlas. Imam Haddad terima. Baik, ini sudah niat semata-mata untuk Allah. Iya, semata-mata untuk Allah, ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Waktu berjalan, uang itu digunakan oleh Imam Haddad bangun masjid. Dibangun masjid. Ketika sudah dibangun itu masjid, nama masjidnya namanya Imam Haddad, Masjid Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Masjidnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Yang punya uang itu kan dia sudah serahkan, mengatakan sudah ini ikhlas bangun masjid. Dia lewat, lihat masjid yang dibangun itu, dia baca itu nama masjid, kok masjid namanya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, padahal uang saya ini. Kenapa gak nama saya sekalian? Waduh, saya harus lapor nih kepada Imam Haddad. Ketemu Imam Haddad, ya imam, itu kenapa masjid yang dibangun dari uang saya, kok namanya Masjid Al-Habib Abdullah Al-Haddad, itu namamu. Kata Imam Haddad, katanya mau kasih nama ikhlas. Kalau kasih nama masjid itu ikhlas, apapun namanya, engkau tetap ikhlas karena Allah, karena pahalanya tetap dapat. Berarti engkau belum ikhlas untuk membangun masjid. Ini uangnya saya ganti, biar itu masjid atas nama saya. Artinya apa? Derajat orang ikhlas, apa yang dia lakukan dalam kebaikan itu dia lupa. Dia lupa. Gitu. Sehingga para ulama, para ahli tasawuf ketika menulis nama, ketika menyumbangkan sesuatu, sedekah atau apapun, mereka menulis nama hamba Allah itu jadi perdebatan. Ini harta, jangan pakai nama saya ya, tulis saja hamba Allah. Ketika dalam hatinya dia melintaskan ini sedekah diberikan oleh hamba Allah, berarti orang yang memberikan sedekah itu masih menganggap harta itu darinya, karena masih menyebut hamba dia, hamba Allah. Ada lintasan-lintasan bahwa itu harta masih andil dari tangannya. Walaupun ini masih berbicara masalah hukum fikih, ya sah-sah saja. Kita berbicara dengan standar yang lebih tinggi. Karena dia masih menyebut hamba Allah. Berarti hamba itu siapa? Dia. Allah adalah penciptanya. Berarti hartanya itu yang dia berikan masih ada di dalam hatinya, milik saya. Saya perantara. Allah yang kasih, saya perantara. Kemudian nanti orang yang membaca nama orang yang menyumbang dengan atas nama hamba Allah, maka yang terlintas pasti adalah orang. Oh, ini orang yang kasih nih. Hamba Allah menyumbang sekitar 10 juta atau 15 juta. Orang yang membaca itu pasti di benaknya terlintas, ini orang siapa nih ya? Hamba Allah ini. Tidak ada lintasan Allah. Untuk standar ikhlas yang paling tinggi, para sufi kalau mereka berikan sedekah, mereka suruh tulis situ Allah, dari Allah. Kemudian dari Allah. Ditanya kepada sufi tersebut, kenapa langsung dari Allah bukan hamba Allah? Kalau saya sebut dari Allah, memang ini milik Allah semua, bukan milik saya. Kalau saya bilang milik hamba Allah, berarti ada milik saya. Sedangkan hakikat harta semuanya milik Allah. Milik Allah. Sebut di situ yang menyumbang Allah, dari Allah. Tujuan kedua, orang yang membaca sumbangan tersebut langsung mengingat Allah, bukan mengingat makhluk. Dia baca ada sumbangan 1 miliar, dari Allah, Masya Allah.
Yang dia ingat siapa? Allah. Tapi kalau dari hamba Allah, wih siapa nih uang banyak nih? Nyumbang 1 M. Kira-kira siapa nih? Coba cari. Akhirnya Allah tidak hadir di situ. Yang hadir adalah makhluk. Tapi kalau dari Allah, Masya Allah, ini rizki minallah. Cuma ini standarnya mereka. Jangan sok-sokan pakai di situ. Dari Allah. Itu standar ikhlas mereka. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, man aqarra nafsahu, siapa yang menetapkan dirinya mukhlis, man aqarra nafsahu mukhlisa fahuwa murai. Di dalam syarah daripada Al-Hikam dikatakan, siapa yang menganggap dirinya orang ikhlas, maka dialah orang yang riya. Siapa yang menganggap dirinya orang ikhlas, maka dia adalah orang yang riya. Misalnya dia beramal dengan amalan yang luar biasa, terlintas dalam hatinya, Masya Allah, saya ini orang ikhlas benar, mukhlis dan mukhlas. Mukhlis nih, kayaknya susah orang bisa sampai magom ini nih, magom ikhlas nih. Ini kayaknya semua amalan saya betul-betul lillahi subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, di saat itulah dia bukan orang yang ikhlas, tapi dia adalah orang riya yang sesungguhnya. Ada masalah di situ. Yang pertama, i'zabun nafsi. Dia munculkan bangga diri. Terlintas dalam hatinya bangga diri. Saya luar biasa, saya ikhlas. Kemudian yang kedua, ibadahnya itu sudah berubah tujuan utama. Tujuan utama yaitu ibadah itu hanya semata-mata untuk mencari ridhonya Allah, untuk mendapatkan perhatian Allah. Anta matlubi wa ridhoka maksudi. Ada kan doa seperti itu ya? Anta matlubi wa ridhoka maksudi, atau anta maksudi wa ridhoka matlubi. Engkau adalah tujuanku ya Allah, dan ridhomu itulah adalah sesuatu yang dicari olehku. Orang beribadah hanya mencari ikhlas. Dia beribadah, saya ibadah ingin mencari ikhlas, biar ikhlas nih ibadah, biar. Kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, maka ibadahnya itu kepada ikhlas, bukan kepada Allah. Ini bahasanya memang agak rumit dipahami, tapi begitu halusnya riya sehingga dirumuskan ikhlas itu. Kita beribadah jangan mencari ikhlas, akan menuju kepada mencari ikhlas. Tapi ibadahlah mencari kepada Allah, karena ketika ibadah mencari Allah, itulah hakikat ikhlas. Begitu ungkapan beliau di dalam syarahnya. Sama seperti kun abdallah wala takun abdar Ramadan. Ketika kau berpuasa, jadilah hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Karena menjadi hamba Ramadan, Ramadan hanya sebulan, habis itu selesai. Tapi kalau puasanya sebagai hamba Allah, maka puasa tersebut nilai-nilai kebaikannya akan terbawa seumur hidup, karena Allah tidak pernah hilang. Gitu. Jadi bahasa doa tersebut tinggi. Anta maksudi waridhaka matlubi. Engkau adalah tujuan dan ridhomulah yang dicari olehku, matlubi. Ini tentang bab ikhlas yang punya kaitan dengan al-haya. Jadi ikhlas punya korelasi dengan sifat malu. Orang yang punya sifat malu kepada Allah pasti ikhlas. Pasti ikhlas. Saya malu, masa saya begini ke orang, Allah lihat. Atau dia maksiat, malu, Allah lihat. Jadi sifat malu kepada Allah itu adalah sumber dari kebaikan. Ada satu tokoh ditulis oleh para muarrikhun, terkenal sebagai orang yang zalim, yang jahat, yang kejam.
kekejamannya luar biasa, tapi di sisi lain ada baiknya juga, sifat baiknya ada, sifat kejamnya juga ada. Itu diceritakan oleh Al-Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, di dalam kitab Tarikhul Khulafa, sejarah para khalifah. Di bab paling akhir dari kitab tersebut ada kutipan hadis Nabi, kurang lebih maknanya setiap penghujung 100 tahun atau akhir dari setiap 100 tahun akan muncul mujaddid, ulama yang punya ketokohan luar biasa. Dia bisa meramu ilmu agama menjadi satu hidangan yang baru sehingga manfaat untuk umat, namanya mujaddid. Tapi ada juga kurang lebih dalam hadis itu 100 tahun atau 200 tahun, setiap penghujung 100 tahun atau 200 tahun, saya lupa teksnya yang sesungguhnya, tapi ada riwayat itu, akan muncul seorang yang menjadi fitnah bagi dunia. Jadi adanya dia ini jadi satu masalah besar bagi dunia. Disebutkan di situ diantaranya ada Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Dia adalah gubernurnya Daulah Umayyah di zaman Abdul Malik bin Marwan. Ya, Daulah Umayyah terkenal kejam, menjadi masalah. Nabi sudah menyatakan hadis tersebut. Kata Nabi dalam hadis, sayakhruju rajulun minats Tsaqafi mubir, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan muncul seorang laki-laki, akan berarti masa depan, akan muncul seorang laki-laki dari suku Tsaqafi, minats Tsaqif, karena dia dari suku Tsaqif. Lelaki ini mubir, adanya dia merusak ini bumi, kata Nabi. Ulama-ulama hadis ketika menjelaskan makna hadis ini, mereka mengatakan, oh ini yang dimaksud adalah Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, terkenal sebagai perusak. Al-Imam Zahabi dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala yang lahir 673 Hijriah menyebutkan, saking kejamnya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, dia telah membunuh kurang lebih 200.000 orang secara zalim. 200.000 orang secara zalim dibunuh, sehingga Sufyan Ats-Tsauri ketika mendapatkan kabar wafatnya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, dia melaknat. Mereka mengatakan, kenapa harus dilaknat? Dia bukan manusia, dia orang yang kejam. Tapi Imam Hasan Al-Basri memilih untuk mendoakan, tidak melaknat tapi mendoakan. Itu di dalam kitab Syiar A'lam Nubala. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kalau saya laknat, saya caci maki, saya khawatir kejahatan yang tidak dia lakukan karena rasa bencinya saya, takut bahasa saya berlebihan, sehingga nanti di hari kiamat Allah pertanyakan itu, kau telah memfitnah orang yang kejamnya itu, walaupun dia kejam, tapi kau telah menyampaikan sesuatu yang berlebihan yang tidak dia lakukan, maka kena hisab. Saya gak mau itu. Makanya saya doakan saja dah, cari aman. Begitu. Itu kata Hasan Al-Basri. Kalau Imam Sufyan Ats-Tsauri berfatwa dia bukan mukmin, dia bukan muslim, dia bukan mukmin. Imam Hasan Al-Basri mengatakan enggak, dia masih mukmin, dia bersyahadat. Dia membuat baris dalam Al-Quran. Terus 200.000 orang dibunuh secara zalim. Ini salah satu contoh, salah satu manusia yang muncul yang memberikan satu mubir, orang yang membuat kerusakan di bumi, akan muncul setiap 100 tahun atau 200 tahun di penghujungnya. Nah, di abad masuk ke 7 ke 8 Hijriah, ada satu tokoh muslim bernama Timur Leng. Dia keturunan Mongol, Genghis Khan turunannya, tapi muslim. Dia berkuasa di Uzbekistan. Dia membangun kota Samarkand. Jadi ini terkenal, beliau ini termasuk ahli ibadah. Jadi bingung juga untuk nilai orang ini. Bingung. Tasbih tidak pernah lepas, tapi bunuh orang juga tidak pernah lepas. Sampai dikatakan kalau beliau ingin membunuh orang,
disuruh dibawa di hadapannya, kemudian dipotong kepalanya di hadapannya sambil ia membaca zikir. Subhanallah. Penggal kepalanya. Dia punya visi misi hanya satu di dunia ini, yaitu ingin menjadi raja tunggal di seluruh dunia. Raja tunggal. Dia katakan, kalau di dunia ini masih ada raja-raja yang lain, maka orang yang menjadi raja bukan raja, karena raja yang sesungguhnya harus satu. Maka dia buat invasi serangan. Dia tidak kenal mau kerajaan itu kerajaan Islam, kerajaan Nasrani, kerajaan Majusi. Semuanya yang ada kerajaan disapu rata sama dia. Gak kenal saudara, gak kenal. Ada hal yang menarik, dia ini punya sifat malu kepada Nabi sangat luar biasa. Sifat malu dan sifat cinta. Dia sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya saya bilang ini kan unik kan. Mau nilai juga takut. Mau nilai juga takut. Tapi realita seperti itu digambarkan oleh para muarrikhun, para pakar sejarah. Orangnya seperti itu. Dia cinta sekali kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Sampai dikatakan kalau dia mengirim pasukan untuk meninvasi satu daerah, ada mata-mata terlebih dahulu memeriksa daerah tersebut. Apa tugas dari mata-mata tersebut? Mencari tahu di daerah tersebut ada tidak keturunannya Imam Hasan wal Husain. Cari dulu tuh. Nanti mata-mata itu datang mengabarkan kepada Timur Leng, oh di daerah ini yang mau diserang ada keturunan Hasan wal Husain. Pergi kasih uang ke turunan Hasan wal Husain itu, suruh mereka keluar dari situ. Kalau mereka sudah keluar dari situ, kabarkan, baru kita habiskan tuh daerah tersebut. Begitu dia. Ini yang ceritakan siapa? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Muhriqah. Jadi setiap invasi cek dulu tuh. Oh ada turunan Hasan Husain, suruh mereka keluar. Tapi dikasih dispensasi, dikasih uang, keluar. Sudah kosong, antam. Kepala dipenggal, disusun seperti piramid, saking banyaknya. Ini Timur Leng, nanti bisa dicek, bisa dibaca biografinya. Dan ini kalau masuk ke satu daerah non Muslim, nggak pakai tawaran-tawaran, hanya dua pilihan saja. Pilihan. Sebenarnya ajaran Islam kan tidak memaksa, tapi kalau Timur Leng beda. Masuk ke daerah non Muslim, dia katakan begini, kalian punya pilihan hanya dua, harus masuk Islam atau mati. Gak ada tuh kasih izin keluar. Ditakuti oleh seluruh kerajaan yang ada di zaman itu. Nah satu ketika Ibnu Hajar Haytami ceritakan dalam kitab As-Sawa'iq Al-Muhriqah, tadi dia punya sifat malu dan cinta kepada Nabi. Malunya sama Nabi luar biasa, cintanya sama Nabi luar biasa. Sampai pada satu saat dia meninggal dunia dalam satu peperangan, masuk ke satu wilayah di Rusia, di Uni Soviet. Itu musim salju, iklim yang sangat dingin, akhirnya sakit meninggal. Timur Leng dikuburkan di daerah tersebut. Ada yang kenal, oh ini yang namanya Timur Leng. Ini orang Muslim satu ini, dia punya kebencian kepada Timur Leng sangat luar biasa. Karena memang sudah dapat informasi bagaimana kejamnya Timur Leng dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya dia buka Al-Quran 30 juz. Dia mencari surat-surat azab. Jadi ada yang menceritakan tentang azab, tentang neraka, dia tulis kembali di kertas, di bukunya. Sampai 30 juz itu selesai, semua koleksi surat-surat yang ceritanya azab, ceritanya tentang siksa neraka, dia buat jadi satu buku wirid untuk dia bacakan ketika berada di kuburannya Timur Leng. Saking bencinya tuh. Dia baca tuh semua surat azab, siksaan dia baca di Timur Leng, di kuburannya Timur Leng dibaca. Dia punya harapan agar ini orang disiksa lebih keras lagi. Terlalu kejam orang ini. Tuh, bisa bayangkan buku wirid. Hanya dibaca setiap saat tuh. Datang ke kuburan Timur Leng, dia duduk, dia baca ayat-ayat azab, siksaan. Dia niatkan nih kepada Timur Leng.
biar tambah dapat siksa, dapat azab di kuburannya. Dia lakukan terus-menerus seperti itu, sampai pada satu saat dia baca mungkin terlalu banyak, kecapean, tertidur dia di kuburan. Di kuburan, tepat di kuburannya Timur Leng. Di saat dia tertidur, dia bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Rasul datang di dalam mimpinya mengatakan kepadanya, tinggalkan bacaan itu kepadanya. Nabi marah. Tinggalkan bacaan itu, jangan pernah kau bacakan lagi kepadanya. Dia seperti itu urusannya dengan Allah. Tapi ingat, dia sangat mencintai keturunanku, kata Nabi Muhammad. Ini orang bangun mulai hari itu sampai meninggal gak pernah lagi dia baca itu ayat-ayat azab di kuburannya Timur Leng. Lihat buah dari cintanya kepada Rasul dan punya sifat malu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, makanya saya gak berani vonis ini begini kan. Timur Leng ya seperti itu. Ibnu Hajar Al-Haytami menceritakan itu. Nantikan ahkamul hakiminnya di hari kiamat. Pengadilan yang paling adil, seadil-adilnya. Allah nyatakan ahkamul hakimin. Syahidna bala syahidna wa ana ala dzalika minal syahidin. Disunahkan kita baca itu doa ketika membaca surat tersebut. Ahkamul hakimin, paling adilnya hakim, yaitu adalah Allah di hari kiamat. Di situ nanti urusan Allah. Mereka punya dosa-dosa, Allah hisab. Tidak ada yang terluputkan. Kita tugasnya bukan memvonis orang. Kita diperintahkan oleh Nabi memvonis diri kita. Kita tidak ditanya tentang dosanya orang, tapi kita masing-masing ditanya akan dosa kita secara pribadi. Lantas kenapa kita sibukkan kepada yang lain? Kita tidak sibukkan memperbaiki diri kita. Itu yang diajarkan oleh para ulama. Imam Hasan Al-Basri, Al-Imam Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir. Nah ini contoh tentang al-haya, masalah malu. InsyaAllah pertemuan berikut kita bahas anwa'ul haya, jenis-jenis malu. Situ sangat banyak, sehingga ini bisa kita terapkan akhlak yang mulia ini, yaitu al-haya khairun kulluh, kata Nabi. Sifat malu adalah seluruh dari kebaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita istiqamah fi ta'ah wal ibadah, panjang umur, sehat wal afiyah, meninggal husnul khatimah di dalam ibadah kepadanya, di dalam taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'azuma wa la taj'al minna wa la minna syakiyya wa mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.